Permisi Mbak, numpang tanya. Di sini ada yang mau ketemuan sama anaknya Pak Tarjo ya? Pak Tarjo? Iya mah. Ini Mas orangnya Mas. Saya Mas orangnya. Oh, iya ya Mbak. Mohon maaf sebelumnya Mbak. Ini Mbaknya tunanetra ya? Iya Mas, saya tunanetra. Maaf ya Mas, keadaan saya seperti ini. Oh, iya Mbak. Iya, nggak apa-apa kok Mbak. Berarti Mbak ini ya yang dijodohkan sama saya? Iya Mas, saya orang yang mau dijodohkan sama Mas. Tapi keadaan saya seperti ini. Apakah Mas bisa nerima saya? Iya Mas, dengan keadaan teman saya yang seperti ini, apa Mas bersedia menerima kekurangan teman saya? Iya Mbak. Insya Allah saya bisa menerima keadaan Mbak. Hah? Ini Masnya beneran? Iya Mbak, saya beneran Mbak. Ya menurut saya pilihan ayah saya pasti yang terbaik buat saya juga Mbak. Iya Mas. Ya Allah, saya jadi terkejut dengan jawaban Mas ini. Semoga Masnya benar-benar bisa nerima kekurangan saya ya. Iya Mbak, amin. Ya saya mohon maaf nih Mbak sebelumnya. Juga keadaan saya ini ya orang yang kekurangan Mbak. Jadi gimana Mbaknya juga bisa menerima saya? Mas, kalau masalah materi itu bisa dicari. Lagian setelah menikah saya yakin kok rezeki akan datang dengan sendirinya. Masnya aja yang sempurna, dengan keadaan Mas yang seperti ini bisa nerima saya. Apalagi saya Mas, hanya masalah seperti itu saya bisa kok nerima Mas. Sedangkan saya juga orang kurang mampu Mas. Iya Mbak. Iya Mas, Mas tenang aja ya. Teman saya cari calon suami itu bukan mandang dari materi Mas. Dia itu cari suami yang bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik Mas. Iya bener apa yang diucapin sahabat saya Mas. Oh gitu. Ya udah kalau kayak gitu Mbak. Kira-kira kita ini menikah kapan ya Mbak? Ya kalau itu terserah Mas aja. Sanggupnya Mas ini kapan, saya ngikutin Masnya. Oh ya udah Mbak, kalau kayak gitu nanti saya cari tanggal ya Mbak. Tapi saya mohon maaf sebelumnya Mbak, acaranya disederhanakan saja ya Mbak. Soalnya saya juga terkendala biaya. Oh iya Mas, kalau masalah itu saya memang maunya menikah secara sederhana aja Mas. Oh iya Mbak, siap. Tapi maaf ya Mas, saya tanya satu kali lagi, apa Masnya ini beneran mau menikah dan menerima saya? Oh iya Mbak, saya mau menerima Mbak dan saya mau menikah sama Mbak. Tapi Masnya nggak kepaksa kan? Oh enggak Mbak, saya nggak terpaksa Mbak dan nggak ada yang memaksa saya. Jadi ya saya jujur-jujuran aja ya Mbak sama Mbak. Ya terserah Mbak itu mau percaya atau enggak sama saya. Selama ini saya itu memang nggak punya pacar Mbak, dan saya nggak pernah mencari-cari pacar. Mungkin dari cara perjodohan ini saya bisa menemukan jodoh saya Mbak. Oh, jadi iya, kenapa Mas, ketika saya di posisi kayak gini, kenapa saya nggak langsung menikah saja? Iya Mas, alhamdulillah kalau seperti itu. Wah, oh iya Mbak, saya sampai lupa perkenalkan, nama saya Danang. Oh iya Mas, perkenalkan nama saya Devi. Oh iya. Iya. Sekarang panggil Mas Danang aja, dan saya panggil Mbak Devi ya. Iya Mas Danang. Gini, mohon maaf ya, saya nggak bisa lama-lama di sini. Soalnya saya mau langsung pulang. Oh gitu. Iya. Iya Mas, nanti masalah pernikahan kita bicarakan kembali ya. Iya siap. Oh iya, kalau boleh saya tahu nomor HP-nya Mbak Devi ini berapa ya? Kalau enggak, nomornya Mbaknya aja, sahabatnya. Saya ada Mas. Devi, Mas. Cuman saya bisanya telepon aja Mas. Oh iya. Sudah. Oh iya, ini Masnya bawa mobil ya Mas? Mobil? Iya Dev. Iya, tapi saya supir. Oh, Saya kerja jadi supir soalnya untuk iya, yang Mas menghidupi Danang. kehidupan saya sehari-hari. Oh iya Mas Danang. Ya udah, kalau kayak gitu saya nggak bisa berlama-lama ya di sini Mbak Devi. Oh iya Mas Danang. Saya Iya. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti telepon saya aja ya Mas. Iya. Kalau sesampainya- chat saya nggak bisa. Iya, nanti sampai rumah saya telepon ya. Oh iya Mas. Permisi. Iya.
Bos, Gimana, Nang? wah, kayaknya saya bakal menikah deh, Bos, dengan orang itu, Bos. Menikah? Iya, Bos. Terus ini bener kata aku yang buta? Iya, Bos. Tuh kan. Bener, Bos. Tapi kamu yakin mau menikah dengan orang buta? Kayaknya saya yakin, Bos. Soalnya saya tersentuh, Bos. Dia itu baik banget, Bos. Ya, saya kan selama ini juga nggak pernah pacaran, Bos. Ya, kenapa juga, Bos, saya nggak mengiyakan, Bos. Sedangkan Mbak itu juga mau sama saya. Iya, nggak apa-apa sih. Cocok sama kamu. Kan kamu cuma supir. Kalau Iya, aku, masa iya mau nikah sama orang buta? Kan aku nanti rugi, Nang. Iya, Bos, ya, Bos. Ya udah, yuk. Kita langsung pulang. Iya, Bos. Kita pulang, Bos. Dev, Iya? sepertinya Mas itu orang baik deh, Dev. Iya Hikmah, buktinya dengan keadaan aku seperti ini dia bisa nerima aku. Iya, Dev, dia nggak pilih-pilih, Dev. Tapi kamu lihat dia gimana? Coba lihat dari sorotan matanya. Kalau aku kan nggak kelihatan. Kalau menurut aku, orang itu orang baik-baik kok, Dev. Oh ya syukur deh. Semoga aja perjodohan ini bisa membawakan aku ke jodoh yang tepat ya Hikmah. Iya, Dev, mungkin juga ini udah jalan dari Allah, Dev. Kamu dipertemukan sama Mas itu yang baik gitu, Dev. Iya, yang bisa nerima aku apa Iya, adanya. Dev. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya semoga memang Mas itu benar-benar baik. Iya, Dev, amin. Ya udah Hikmah, mending kita pulang aja yuk. Ya udah, yuk, Dev. Ayo tuntun aku. Iya. Udah, gak usah gugup, santai. Iya, iya, Pak Bos. Permisi, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini pengantinnya yang mana ya, Mas? Ini, Pak. Terus yang perempuan? Ini masih belum datang, Pak. Kalau bisa di WA ya, Mas. Soalnya ini saya ada janji juga, Mas. Waduh. Iya. Ini, Pak, pengantin wanitanya. Oh, Dek, kita udah ditungguin tuh. Oh, iya, Kak. Ayo, Kak. Ya udah yuk. Pelan-pelan, Dev. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, perkenalkan saya rekannya si Danang. Saya mohon maaf sebelumnya ya, Mas. Orang tua saya ini nggak bisa datang. Tapi saya sudah bilang sama orang tua saya kalau rekan saya ini yang jadi wakilnya. Soalnya kan saya anak rantauan dan orang tua saya itu jauh di luar kota. Iya, nggak apa-apa. Mas, ini pengantin wanitanya yang mana ya, Mas? Ini Pak. Oh, iya, Mas. Mas, Mbak, sudah siap? Iya. Iya sudah Pak, ya udah, kita langsung lanjut acaranya aja ya. Iya, Pak. Ya udah, kita masuk ke dalam aja. Alhamdulillah, acara akad nikahnya berjalan dengan lancar, Mas. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Iya Selamat Pak, ya, terima Mbak, kasih. Mas Danang. Iya, Iya, Beb. iya. Selamat ya, Beb. Sekarang kamu sudah sah jadi istrinya Mas Danang. Oh iya, Mas Danang, saya titipin Devi ya, Mas. Tolong dibimbing dengan baik, Mas. Iya. Adik Makasih ya, sekarang Beb. udah jadi istrinya Mas Danang. Adik nurut ya sama Mas Danang. Iya Kak, insya Allah adik bakal selalu nurut sama suami adik. Iya, Dek. Mbak Devi, Mas Danang, ini buku nikahnya. Oh iya. Jangan sampai hilang ya, Mas. Oh, ya saya yang mana ya? Mas Danang ini yang merah, Mbak Devi yang hijau. Oh gitu. Iya. Ya udah, kita ini lanjut pulang aja. Oh gitu. Mas Danang, kan Mas Danang nggak ada tempat tinggal. Ya Mas Danang, berarti kalau sekarang udah menjadi suami aku, Mas Danang tinggal di rumah aja ya. Kok di rumah kamu, Mbak Devi? Ya kakak juga udah ngomong kok kalau kita Mas Danang sama aku tinggalnya di rumah.
Udahlah, Nang, nggak apa-apa. Kamu tinggal sama si Devi aja. Oh gitu. Iya. Aku mau kok. Alhamdulillah, ya udah kalau kayak gitu. Mas Danang, jangan bilang Mbak sama Mbak Devi ini, bilang aja sayang. Soalnya kan sudah suami istri. Iya Pak. Iya, Pak. Ya udah, mending kita pulang aja, Dek. Iya. Iya. Ayo, Ayo, Dek. Mas Mas, Danang. saya langsung pamit ya, Mas. Oh iya, saya terima kasih banyak ya Pak. Terima Iya, Mas. kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang, Dek. Loh, Nang. Ini mobil siapa, Nang? Kalau ada mobil ini kan mobil aku nggak bisa keluar. Ya saya nggak tahu bos. Ini mobilnya Devi. Hah? Mobilnya Devi. Iya, mobilnya Devi. Bentar. Kok Mbak ngomong ini mobilnya Devi? Bukannya Devi ini orang nggak punya ya? Jadi gini, Mas. Sebenarnya Loh, kamu nggak buta? iya, Mas, sebenarnya aku nggak buta. Ya aku jelasin ya, Mas. Ini semua rencana aku, kakak, dan juga Hikmah. Bentar. Rencana? Emangnya rencana apa? Jadi gini, ya setelah tahu aku itu dijodohkan, ya aku ceritakan sama Hikmah. Jadi Hikmah inisiatif, gimana kalau aku jadi orang yang buta aja. Ya kan aku masih belum tahu sifat jodoh aku itu seperti apa. Kalau aku pura-pura buta, ya kan aku bisa tahu mas sifat dia gimana, bisa nerima aku atau enggak. Kalau memang dia bisa nerima aku, ya udah berarti perjodohan ini dilanjutkan. Kalau memang dia nggak bisa nerima aku, ya berarti cukup sampai situ. Berarti orang itu memang nggak baik. Seperti itu. bentar. Ya kan, Kak? Iya bener, Dek. Devi, berarti ini mobil punya kamu? Iya, ini mobil punya saya. Aduh, kalau kayak gini, mending aku jujur aja deh. Dev, sebenarnya yang anaknya Pak Tarjo, aku bukan si Danang. Loh, kok bisa masnya yang anaknya Pak Tarjo? Bukannya memang Mas Danang anak Pak Tarjo? Bukan, Mbak. Saya yang anaknya Pak Tarjo. Malahan ini Danang supir saya. Oh, tapi kan bos kan bilang kalau sebenarnya bos gak mau dijodohkan. Ah, diem kamu. Mbak, saya Mbak yang anaknya Pak Tarjo. Loh, ini ada apa sih? Kok tiba-tiba Mas ini baru mengakui kalau Mas ini anaknya Pak Tarjo? Loh, Mbak Devi, saya gak mengakui. Saya memang asli anaknya Pak Tarjo. Saya ini calon suaminya Mbak Devi. Iya, Ini gimana benar sih? sayang, Mas, benar. Mas Agung ini anaknya Pak Tarjo. Tuh kan? Iya, Terus? gak mau sama Mbak Devi ini karena Mbak Devi buta. Makanya itu saya yang ketemuan sama Mbak Devi. Jadi gini, sebelum ketemuan Mas Agung ini bilang sama saya kalau saya harus ikut ketemuan. Kalau misalkan calonnya itu cantik, dia itu bakal maju. Tapi kok misalkan cewek itu jelek, ya intinya yang punya kekurangan, saya yang harus ketemuan. Jadi gitu. Oh, jadi gitu Mas Danang ceritanya. Iya. Wah, alhamdulillah, untung aku dapat ide dari kamu Hikmah. Jadi aku sekarang bisa mendapatkan cowok yang benar-benar tulus buat Iya aku. Devi, untung aja kamu juga mau pakai ide dari aku tuh. Kalau enggak, kamu dapat suami yang salah Devi. Masa mandang kamu dari harta sama dari fisik? Iya Hikmah, bener. Tapi kan calon suami yang sah kan aku. Surat wasiat itu kan tertera anaknya Pak Tarjo. Kan berarti aku, Dev. Ya, nggak bisa kayak gitu Mas. Ya, kan aku juga sudah menikah sama Mas Danang. Iya, kamu harus cerai aja. Loh, ya enggak lah Mas. Lagian, masa aku mau nikah sama orang kaya Mas yang memandang fisik dan harta? Ya aku mending sama Mas Danang lah. Dari kejadian ini Mas, aku jadi tahu Mas Danang itu seperti apa. Udahlah Mas, mungkin kita memang nggak ada jodoh. Tapi ya mohon maaf kalau benar keadaannya seperti ini,
saya yang ngerasa kurang pantas. Iya, kurang pantas. Dev, kan Enggak. Danang ini cuma supir. Enggak Mas Danang, Mas Danang itu sangat-sangat pantas kok ya Kak. Apalagi Mas Danang orangnya baik dan bisa nerima. Ya kan, saya juga butuh suami yang seperti itu Mas. Ya kan Kak? Iya dek, bener dek. Udah, kamu gak cocok sama Devi ini. Kamu kan cuma supir. Enggak ya, enggak, Mas. Mas Danang. Devi gak memandang suami dari itunya kok. Devi cuma cari suami yang tulus mencintai dia dan bisa membimbing dia ke arah yang lebih baik. Iya Mas Danang, dan mulai sekarang Mas Danang gak usah kerja lagi ya sama Mas Agung ini. Nanti kita bangun usaha kita bareng-bareng sama kakak juga. Iya sayang. Ya udah, pecat aja ya Mas suami saya ini. Nang, kamu ceraikan aja istri kamu ini. Ya, saya nggak bisa kayak gitu. Masa tanpa ada masalah kayak gitu saya mau menceraikan istri saya, Mas Agung? Iya, tapi kan yang tertera di surat wasiat itu kan anaknya Pak Tarjo, bukan kamu. Iya tapi kan nggak bisa. Dari awal juga Masnya kan udah nggak mau sama Iya, saya. Mas, terima aja Mas Agung. Jangan juga. maksa kayak gitu sampai nyuruh-nyuruh cerai. Ini kan juga cara dari Mas Agung. Kalau sudah kayak gini kan berarti ya sudah, Mas Agung harus menerima konsekuensinya. Iya udah deh Mas Danang, mending kita pulang aja yuk. Oh iya, Mas Agung, saya pamit. Saya mulai sekarang saya berhenti kerja sama Mas Agung. Ya udah, ayo Iqbal. Ayo udah. Dek mah di depannya sama kakak. Iya, Kak. Calon ya pengantin baru di belakang. Calon iya, si Kak. Kak udah nikah, pengantin. Oh pengantin, oh iya kakak. Pengantin Sampai lupa. baru, Kak. Pengantin baru. Ya udah, ayo Mas Danang. Iya. Permisi ya Mas Agung. Aduh, kok kayak gini sih? Kalau tahu kayak gini ujung-ujungnya kan aku ketemuan dari awal. Punya mobil keren lagi. Aduh, ternyata si Devi orang kaya. Lebih kaya dari aku lagi. Kok kayak gini sih? Pakai acara pura-pura buta segala. Aduh, eman. Kalau aku sama si Devi, kan aku bisa memperbaiki keuangan aku lagi. Aku tambah kaya kalau sama si Devi. Aduh, kalau kayak gini malah susah aku cari cewek yang kayak Devi, cantik lagi. Menyesal banget aku. Beruntung si supir Danang itu